Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada teman-teman semua dan yang terhormat kepada Bapak Sadam selaku dosen pengampu pelajaran matematika ekonomi. Izinkanlah kami mempresentasikan dengan materi break even point yang mencakup revenue, pricing, costing, dan produksi. Dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama Fida Nadia Nurrahmah, Ines Ramadhani, Durotun Nafiah, Alma Satyawardani, Siti Nurhalisa, Nabila Nuraini, Widya Yulianti, Iqbal Sufil Kulub, dan Muhammad Akbar. Selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Kasus cabai adalah jenis komoditas pertanian yang kerap mendalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. Dengan adanya musim hujan seperti saat ini, harga cabai umumnya mengalami kenaikan karena produksi yang menurun. Faktor penyebab tingginya harga cabai rawit di pasaran saat ini adalah hukum pasar pasokan cabai rawit pada Desember 2020, terbilang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Sebab sekitar 30% petani di Jatim memilih tidak menanam. Penyebab harga cabai rawit melonjak adalah rendahnya jumlah pasukan petani dan tingginya permintaan masyarakat. Harga cabai merah di tingkat petani bervariasi antara 2.860 sampai 38.933.000 per kilonya. Penetapan harga ini bergantung pada produksi, yaitu bila produksinya tinggi, maka harga akan jatuh, begitu sebaliknya. Produksi cabai yang rendah biasanya terjadi pada saat musim penghujan, karena sebagian besar sawah ditanami padi dan di lahan kering, petani enggan mengambil resiko gagal panen yang tinggi dengan menanam cabai. Biaya produksi lebih tinggi terutama untuk pestisida dan produktivitas lebih rendah daripada produktivitas pada musim kemarau. Permasalahan cabai sebenarnya tidak hanya pada saat harga melonjak tinggi akibat pasokan yang berkurang, tetapi juga pada saat anjloknya harga cabai akibat melimpahnya pasokan, sehingga petani mengalami kerugian cukup besar. Analisis break-even point terhadap perencanaan laba. A. Latar belakang. Manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu mengendalikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik. Adapun strategi yang dibuat oleh manajemen perusahaan dalam mengendalikan profesional tersebut adalah perusahaan harus bersifat efektif dan efisien. Salah satu sistem yang biasa dipakai oleh perusahaan adalah break-even point atau disingkat BEP atau titik impas. Tujuan analisis ini adalah untuk menggabungkan, mengkoordinirkan, dan menafsirkan data produksi dan distribusi untuk membantu manajemen mengambil keputusan. B. Analisis break-even point. Break-even point atau analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan. Berikut ini kegunaan dari break-even point atau BEP. 1. Break-even point berguna bagi manajemen untuk membantu dalam penyusunan anggaran. 2. Break-even point digunakan manajemen untuk merencanakan laba yang diinginkan. 3. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. 4. Untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. 5. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual. Rumusan masalah. Apa saja penyebab melonjaknya harga cabai rawit dan penyebab kerugian petani? Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur atau Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan
Melonjaknya harga cabai rawit di pasaran disebabkan rendahnya luas panen di awal 2021 ini. Minimnya pasokan cabai rawit akibat kondisi tersebut diperkirakan akan bertahan hingga Maret 2021. Ia memperkirakan puncak panen cabai rawit di Jatim terjadi pada April sampai Mei 2021. Selain rendahnya luasan panen, kenaikan harga cabai rawit juga dipicu masa tanam yang mundur pada periode 2020-2021. Mundurnya masa tanam ini lantaran petani mempertimbangkan musim penghujan. Apalagi musim penghujan juga dibarengi La Nina yang menyebabkan curah hujan cukup tinggi. Direktur Jenderal atau Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Sepunik Sujono menyebutkan bahwa BIP harga di tingkat petani umumnya berada pada kisaran harga Rp12.000 per kilonya. Sedangkan dengan curah hujan yang tinggi, BIP petani sudah Rp 15.000 per kilonya. Jika ada risiko dan rusak, maka BIP-nya di rentang Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Untuk menghindari petani mengalami kerugian, maka seharusnya harga yang dipatok di tingkat petani tidak lebih kecil dari BIP harganya. Ketika harga cabai sedang anjlok, harga cabai di tingkat petani bisa sangat turun hingga mencapai Rp4.000 per kilogram. Ini jelas akan mengakibatkan kerugian pada petani karena harga yang dipatok 3 kali lipat lebih rendah daripada harga BIP yang seharusnya. Bagaimana cara agar dapat menghasilkan laba dalam penjualan cabai rawit sesuai prosedur BIP? Menurut salah satu pedagang berpengalaman di suatu pasar, harga cabai itu bisa berubah tiap jam, tergantung tinggi rendahnya pasar. Jika pasarnya lemah, maka pedagang berinisiatif menurunkan harga. Cara ini sudah banyak dilakukan oleh pedagang, karena ini merupakan salah satu cara untuk mengembalikan modal atau bisa juga meraih keuntungan. Karena jika misal kita tetap mempertahankan harga tinggi, tapi tidak ada yang membeli, itu sama saja kita mempertaruhkan kerugian yang makin besar. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga harga cabai? Lonjakan harga cabai agar di masa mendatang tidak menimbulkan inflasi tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah manajemen stok bekerja sama dengan Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dan Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, salah satu upaya yang telah dimulai Kementan adalah memetakan kawasan hortikultura khusus cabai di lingkup nasional untuk menjamin ketersediaan stok. Sputnik mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan kelompok tani mitra di Dijen Hortikultura atau Champion yang akan memasok hasil produksi cabai sesuai dengan harga wajar pemerintah. Selain itu, dalam mengendalikan harga cabai, pemerintah mulai 2020 berencana mengalokasikan dana untuk lembaga usaha pangan masyarakat cabai. Adapun dalam program ini, pemerintah memberikan subsidi biaya distribusi cabai. C. Laba dan perencanaan laba. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, maka hasilnya disebut laba. Perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan pengembangan dari suatu operasi guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Perencanaan laba sebaiknya perusahaan memperhatikan beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh Charter. 1. Laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan. 2. Volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis di masa depan. 3. Titik impas. 4. Volume penjualan yang dapat dicapai. 5. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. 6. Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan.
Analisis hubungan break-even point dengan laba. Biaya akan menentukan harga jual. Harga jual akan mempengaruhi volume penjualan. Sementara itu, volume penjualan mempengaruhi biaya. Dengan keterkaitan tersebut, analisis break-even point dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan ketiganya. Analisa ini juga dapat membantu perencanaan kegiatan sehingga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan optimal sehingga tujuan perusahaan dapat mencapai laba maksimal dapat terpantau. Cara menentukan break-even point. 1. Memisahkan biaya yang dikeluarkan selama satu periode ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Memasukkan semua penjualan dari produk yang dijual. 3. Setelah didapatkan data tentang biaya tetap, biaya variabel dan penjualan produk selanjutnya, break-even point dapat dihitung. Peran break-even point dalam perencanaan laba. 1. Peran break-even point sebagai alat perencanaan laba jangka pendek. 2. Peran break-even point sebagai informasi penjualan minimum perusahaan. 3. Peran break-even point sebagai salah satu alat dalam penyusunan strategi laba perusahaan. Manfaat BIP. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. 4. Untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. 5. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 6. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. 7. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. 8. Sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan tentang break-even point. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.